Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kang Agung? Yang paling cakep yang sini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga kebersediaan kalian untuk mengikuti bimbingan pada hari ini. Bimbingan yang akan kita laksanakan yaitu bimbingan klasikal sebagaimana yang sudah dijadwalkan dari minggu kemarin. Hari ini kita semua akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema kemandirian belajar. Kemandirian belajar nih. Karena kemandirian belajar merupakan urgensi yang lumayan cukup penting dan masalahnya cukup harus segera diselesaikan. Maka dari itu kemandirian belajar di sini akan disampaikan secara lebih komprehensif terkait permasalahan yang dialami oleh kalian. Nah, sebelumnya kita sepakati dulu waktunya akan berapa menit nih kira-kira? 20 menit, Bu. 20 menit cukup? 20 menit, Bu. Oke. Nah, gimana yang off cam? Siap? 20 menit Siap, ya? Bu. Siap. Bu. Siap, Perlu Bu. diabsen dulu nggak? Absen dong, Bu. Oke. Ini dari yang berkerudung merah dulu. Hai. Coba siapa yang berkerudung merah itu? Aku ya, Bu. Gimana, Bu? Perkenalan diri atau gimana? Ya, boleh. Baik, nama saya Indah Purnamasari. Itu, Bu. Mungkin. Indah Purnamasari dari kelas berapa Teh Indah? Kelas 9. Oke, boleh dilanjutkan sama yang paling ganteng itu siapa? Sama, Bu. Saya juga dari kelas 9, Bu. Sekelas sama itu kerudung merah. Oke, boleh dilanjut. Lanjut, Bu. Yang berkerudung hitam. Perkenalkan, nama saya Najmi dari kelas 9 B. Nazmi, tapi di sini Azahra Safira ya, jadi sedikit rancu dan sedikit membingungkan Nazmi. Iya, soalnya ini bekas kakak saya. Oke, yang selanjutnya boleh. Teh siapa ini? Saya Bu. boleh. Bareng. Boleh. Saya Sintia Isma, Bu. Dari kelas 9 juga. Terima kasih. Ibu maaf saya off cam soalnya sinyalnya takut jelek. Oke, nggak apa-apa Teh Cynthia. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir. Saya Bu Neng Siti Hanifah dari kelas 9E. Oke, Neng Siti Hanifah ya. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Nah, saya kira tidak perlu menjelaskan apa itu bimbingan klasikal, apa saja asas-asasnya, karena ini bukan kali pertama kita melaksanakan bimbingan, jadi mungkin tidak perlu dalam setiap bimbingan itu harus diulas ya, karena semua sudah paham aturan mainnya seperti apa, semua sudah paham harus berperan seperti apa dan bagaimana, dan dalam bimbingan kali ini saya hanya akan menggunakan teknik ceramah dan juga diskusi, tanya jawab feedback seperti biasa, jadi nanti
hanya akan sedikit mereview mengenai evaluasi dari hasil bimbingan ini terkait pemahaman kalian, perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan seperti apa. Seperti itu ya, bisa dipahami? Siap, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sudah bisa dimulai ya? Ya, Bu. Oke, jadi kemandirian belajar nih. Apa sih definisi kemandirian belajar? Sebenarnya ada yang udah tahu apa itu kemandirian belajar? Belum, Bu. Belajar yang mandiri. Seperti apa sih belajar yang mandiri? Atau apa sih belajar yang mandiri? Teh Indah, barangkali Belum, Bu. Belum tahu, Bu. tahu. Oke, Bu, coba boleh. mandiri belajar itu sepemahaman saya, mereka atau kami sebagai siswa yang mempunyai motivasi, mempunyai inisiatif dalam melakukan kegiatan belajar, Bu. Mungkin seperti itu. Terima Iya, kasih. betul sekali, Teh Cynthia. Sama-sama, terima kasih kembali. Betul sekali. Jadi, kemandirian belajar merupakan suatu inisiatif atau dorongan dari siswa. Di sini individu itu adalah siswa, yang mana siswa dorongan untuk apa? Inisiatif untuk apa? Untuk belajar lebih dengan goals atau tujuan agar mencapai prestasi yang lebih baik atau meningkatkan prestasi yang lebih baik. Nah, secara teori dulu ya, pengertian kemandirian belajar itu menurut Haris Mujiman tahun 2005 adalah kegiatan belajar yang aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, penetapan kompetensi ini sebagai tujuan belajar, cara pencapaian belajar itu seperti apa, baik dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, metode belajar, irama belajar, maupun evaluasi belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, itu menurut teori ya. Dengan kata lain di sini kemandirian belajar adalah kondisi atau aktivitas belajar yang mandiri dengan tidak bergantung pada orang lain. Dia memiliki kemauan, inisiatif, dorongan yang lebih, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Masalah belajar di sini itu apa sih? Coba ada yang tahu nggak masalah belajar yang diartikan di sini itu apa? Contohnya? Teh Nazmi mungkin? Kayak Halo, Teh Nazmi? males, iya, iya Bu. Kayak ini apa sih? Males belajar. Apa sih? Masalah dalam belajar nih. Kayaknya Sulit lagi memahami pelajaran gitu, Bu. Oke, sulit memahami pelajaran. Contohnya bagus sekali, Agung. Terima kasih ya atas jawabannya. Ya, jadi masalah belajar di sini itu terkait tanggung jawab dalam belajar, kedisiplinan dalam belajar. Kedisiplinan dalam apa? Bukan kedisiplinan ke sekolah harus pakai seragam aja, enggak. Tapi dalam belajar juga kan ada kedisiplinan yang lebih mengkerucut, seperti disiplin dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, disiplin dalam memilah atau memilih sumber-sumber materi belajar secara baik, dan itu pun didorong dengan kemauan dari individu sendiri. Individu di sini kan siswa. Nah, di sini berarti kalian ya. Kemandirian belajar juga akan terwujud apabila siswa aktif atau mampu mengontrol diri sendiri dengan segala yang dikerjakannya, mengevaluasi dan merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui, dan siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira dari definisi kemandirian belajar yang sudah disampaikan,
kalian masuk nggak ke kategori yang bertanggung jawab dalam belajar, disiplin dalam belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu? Kira-kira kalian masuk nggak ke kategori-kategori itu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Belum, Bu. Belum. belum ya. Mungkin hanya 1-2 menyelesaikan tugas tepat waktu ya, kadang-kadang hanya tugas-tugas tertentu ya, seperti itu mungkin ya. Ya, Bu. Nah, di sini yang selanjutnya ada ciri-ciri kemandirian belajar. Supaya kalian lebih paham, lebih terbuka mengenai kemandirian belajar itu apa sih, apa saja ciri-cirinya yang mungkin bisa kita pahami, bisa kita lihat secara lebih konkret atau lebih nyatanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau karakteristik yang disampaikan oleh Anton Soekarno tahun 1989 yang menyebutkan siswa atau peserta didik yang memiliki ciri-ciri kemandirian belajar ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa merencanakan dan memilih kegiatan belajar sendiri. Yang kedua, siswa berinisiatif dan memacu diri untuk belajar secara terus-menerus atau kontinu lah, berkelanjutan. Yang ketiga, siswa dituntut bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang keempat, siswa belajar secara kritis, logis, dan penuh keterbukaan. Yang kelima, siswa belajar dengan penuh percaya diri. Dari kelima aspek itu, adakah ciri-ciri yang masuk ke kalian? Misalnya, salah satunya mungkin, meskipun tidak semua, percaya diri, memiliki inisiatif atau dorongan dalam belajar secara lebih kontinu. Ada nggak kira-kira? Coba Teh Nazmi. Apa ya? Ada kayaknya inisiatif pengen ngerjain tugas gitu. Tepat waktu tapi nggak bisa. Oke, itu mungkin akan berlanjut mengenai manajemennya aja ya. Nah, di sini tadi Teh Nazmi udah mengutarakan kalau dia adalah ciri-ciri, salah satu ciri yang mungkin dia rasakan memiliki inisiatif atau dorongan dalam belajar yang lebih gitu untuk belajar secara lebih kontinu. Coba yang lainnya dari Neng Siti Hanifah. Yang lainnya tidur, Bu. Kayaknya belum ada sih, Bu. Kayaknya belum termasuk ke kategori yang udah disebutin gitu. Karena setiap belajar itu kayak banyak gangguan gitu, mudah terganggu, lebih tertarik sama aplikasi TikTok gitu, Bu. Wow, itu bahaya sekali ya, aplikasi TikTok. Oke, ya nggak apa-apa, itu kan sebagian dari hambatan-hambatan dalam belajar ya. Iya, Bu. Lalu, Agung mungkin gimana? Ada tidak dari kelima karakteristik yang tadi yang, ya saya sepertinya masuk deh ke yang nomor 5 atau nomor 1 mungkin? Nggak ada, Bu. Nggak ada sama sekali, Bu. Nggak ada sama sekali ya, oke. Apalagi udah daring kayak gini kan, Bu. Jadi bawaannya males aja gitu buat ngerjain tugas atau apa gitu. Iya, betul. Iya, Itu betul ya. tulus itu dari dalam hati, Bu. Iya, maksudnya tidak menutup kemungkinan juga karena situasi seperti ini dan dengan metode atau cara belajar yang seperti ini juga sangat rentan akan kemalasan, sangat rentan dengan kita cepat burn out gak sih gitu ya, bosen gak sih dengan metode belajar atau cara belajar yang gini-gini aja, kita depan laptop, depan HP, kasih materi, mengerjakan tugas, itu pasti membuat jenuh juga gitu ya, yang pada akhirnya fenomena yang banyak sekali ditemukan itu berimbas kepada ya prestasi yang menurun dari setiap semesternya seperti itu. Oke, ternyata benar di sini betul-betul belum ini ya, belum sangat apa ya namanya, belum masuk ke 5 ciri-ciri yang tadi. Nah, di sini akan dijelaskan kembali karakteristik mengenai kemandirian belajar, namun secara lebih singkatnya atau ringkasnya, yakni menurut
Kana dan juga Endang tahun 2009. Ciri-ciri kemandirian belajar yaitu yang pertama nih. Ini pasti lebih mudah dipahami kata-katanya sama kalian. Yang pertama, tidak bergantung terhadap orang lain. Orang lain siapa sih di sini? Orang lain selain diri kita lah tentunya. Teman, orang tua, guru, entah itu guru mata pelajaran ataupun wali kelas kalian, guru bimbingan seperti saya contohnya, atau mungkin pacar, teman dekat, dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi Endang dan juga Kana menjelaskan bahwa ciri-ciri siswa yang memiliki kemandirian belajar itu tidak bergantung terhadap orang lain. Bergantung dalam apa? Dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dalam menentukan metode atau cara belajarnya, dalam menentukan dia harus mencari sumber materi dari mana, dia tidak ditentukan oleh orang lain. Jadi dia mempunyai kebebasan atau kedaulatan untuk memilih metode atau cara belajar yang mana yang saya sukai, yang nyaman, yang cocok dengan saya. Sumber materi belajar yang mana yang saya sukai, yang memang benar-benar relevan, komprehensif, dapat saya pahami dengan mudah, seperti itu. Lalu yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri di sini bukan kepercayaan diri karena Agung ganteng, karena Nazmi cantik misalnya, karena karena Teh Cynthia Isma cantik misalnya. No, bukan itu, bukan memiliki kepercayaan diri terhadap itu, tapi kemampuan terhadap pengetahuan, terhadap nilai-nilai atau potensi-potensi akademik yang dia miliki. Misalnya karena saya ngerasa saya mampu menguasai satu bidang ini, bidang pelajaran ini misalnya, saya harus percaya diri. Karena dengan percaya diri itu dia tahu goals-nya dia akan kemana, dia tahu goals-nya akan meningkatkan prestasi dia mampu memberikan pemahaman yang merata ke teman-temannya, misalkan dengan pengetahuan yang dia miliki. Lalu yang ketiga, perilaku disiplin. Nah, tetap ada perilaku disiplin ya di sini. Perilaku disiplin seperti apa sih sebenarnya yang ada di kemandirian belajar itu? Ya seperti yang tadi. Tidak bergantung terhadap orang lain juga itu sudah memiliki perilaku yang disiplin sebetulnya. Tapi yang lebih ditekankan mungkin di sini adalah mengenai kesadaran akan tanggung jawab dia gitu. Tanggung jawab sebagai siswa. Tanggung jawab sebagai siswa itu apa sih? Memang bukan cuma mengerjakan tugas aja, tapi kan di sini lebih ditekankan untuk itu. Dan untuk saat ini dengan metode pembelajaran yang seperti ini juga yang lebih ditekankan adalah pengumpulan tugas yang harus tepat waktu, menyelesaikan dengan maksimal dan juga optimal gitu kan, dengan rentang waktu yang diberikan oleh setiap gurunya gitu. Nah, perilaku disiplin itu yang harus dimiliki oleh siswa yang memiliki kemandirian dalam belajar. Lalu yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sebetulnya rasa tanggung jawab di sini yang disebutkan oleh Kana dan Endang ini adalah gelembung yang memayungi keenam karakteristik ini gitu ya. Kenapa? Kenapa yang memayungi keenam karakteristik ini? Karena ketika kita tidak memiliki rasa tanggung jawab akan semuanya, ketika kita tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai peserta didik, yang mana notabene-nya harus menyelesaikan tugas tepat waktu, harus memiliki pemahaman terkait materi-materi yang disampaikan, harus berperilaku disiplin, harus memiliki kepercayaan diri, tidak bergantung kepada orang lain, memiliki inisiatif dalam dorongan belajar, mempunyai kontrol diri, itu tentu dinaungi oleh rasa tanggung jawab itu kan. Kalau kita tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab itu, maka akan sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas atau ciri-ciri kemandirian belajar yang lainnya. Maka dari itu, yang saya akan tekankan di sini adalah bagaimana kesadaran akan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik tentunya. Nah, seperti itu. Yang kelima ada berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya seperti yang tadi, dia memiliki inisiatif untuk belajar terus-menerus, dia memiliki dorongan yang kuat, motif yang kuat untuk belajar secara kontinu dengan ritme atau
apa ya, dengan ritme atau irama belajar yang dapat dia kontrol tentunya. Oke, yang selanjutnya yang keenam itu adanya atau melakukan kontrol diri. Nah, kontrol diri di sini itu apa sih, Bu? Ada yang tahu nggak kontrol diri yang dimaksud di sini itu apa? Halo? Enggak, Bu, enggak tahu. Oke. Jadi kontrol diri yang dimaksud di sini adalah misalnya Nazmi itu mengetahui kapan dia harus mengemukakan, harus mengeluarkan pendapat-pendapatnya, kapan dia harus betul-betul menunjukkan bahwa saya percaya diri nih, saya confident nih. Terus misalnya yang lebih mengkerucut lagi adalah Nazmi melakukan kontrol diri dengan melakukan mengamati evaluasi dari hasil proses belajarnya, misalnya terkait kenaikan dan juga penurunan prestasi belajarnya dengan membandingkan, misalnya semester kemarin mah di semester ganjil mah saya dalam mata pelajaran eksak, misalnya contohnya di fisika atau di kalau kelas 9 itu ya masih IPA terpadu, misalnya di IPA saya eksak di bidang IPA saya misalnya menurun nih gitu. Itu kan sudah adanya kontrol diri, berarti Nazmi udah tahu kira-kira di semester selanjutnya saya harus seperti apa, saya harus melakukan apa, saya harus bertindak apa. Mungkin dari kontrol diri ini dengan evaluasi tadi, dengan mencermati kenaikan dan juga penurunan hasil belajar tadi, Nazmi akan membangun mekanisme atau dialektika berpikir di mana nanti lebih mengkerucut untuk mengevaluasi kegiatan atau metode-metode belajar yang dia lakukan. Misalnya, oh ternyata selama ini cara belajar saya seperti ini, metode belajar saya seperti ini, yang ternyata hasilnya itu atau impact-nya itu tidak berdampak baik terhadap hasil evaluasi belajar saya di bidang ini. Oh ternyata selama ini saya kurang memahami di sini nih. Berarti untuk yang selanjutnya, semester selanjutnya, Nazmi misalnya merubah atau mencari metode, mencari cara belajar yang lebih mudah dipahami, yang lebih mudah diterima tentunya. Ataupun misalnya, ternyata sumber-sumber materi yang diberikan oleh guru mata pelajarannya kurang bisa dipahami sama saya nih, misalnya ya. Berarti saya harus seperti apa? Saya harus mencari sumber materi dari sumber yang lainnya, entah itu buku kah, dari YouTube kah, misalnya dari blog-blog tertentu yang relevan dengan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Jangan hanya karena ternyata LKS yang dikasih sama guru saya kurang paham nih, karena memang penjelasan materi banyak, penjelasan singkat melalui pembelajaran daring kurang memuaskan, kurang berdampak efektif nih di hasil proses belajar saya. Berarti dengan adanya inisiatif tadi, kontrol diri yang tadi, Nazmi membangun mekanisme atau metode-metode belajar yang lainnya, mencari sumber-sumber belajar yang lainnya yang lebih mudah dipahami, mudah diterima, dan tentunya bisa berdampak baik terhadap proses pelajaran dan juga prestasi belajarnya. Seperti itu. Saya kecepatan ya? Gimana, bisa dipahami? Ya, Teman-teman Bu, semua. bisa. Teh Indah? Halo? Bisa, Kak Agung gimana? bisa dipahami. Bisa dipahami? Ya Bu, lanjut Bu. Pengertian dan ciri-ciri kemandirian belajar yang tadi saya sampaikan. Teh Cynthia, gimana? Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti saya tanya nih? Bisa Bu, bisa dipahami. Tadi. Oh, yang menurut siapa Bu yang terakhir ini teh Bu? Kana dan juga Endang gitu ya, kalau tidak salah. Ya, Saya Kana dan merasa
Ada sih Bu ciri-ciri dari sini mah. Saya merasa yang pertama saya selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas tugas saya dan tanggung jawab saya sebagai siswa gitu ya Bu. Walaupun kondisi tatap muka ataupun daring seperti ini, saya selalu berusaha bertanggung jawab. Kemudian satu lagi ciri-cirinya yang saya rasakan sih saya nggak pernah bergantung sama orang lain. Bu. Iya betul. Memang dalam bimbingan kali ini tidak tidak dalam artian kalian yang mengikuti bimbingan kali ini adalah yang memiliki kemandirian belajar yang rendah, tidak. Tetapi karena dari hasil evaluasi atau penyebaran inventory tugas kemarin, ternyata masih adanya, dan dari evaluasi setiap semesternya ternyata masih adanya tingkat kemandirian belajar yang rendah dan juga rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap tugas-tugas sebagai siswanya itu yang masih rendah. Maka dari itu ya saya pikir kemandirian belajar ini sangat penting untuk dibedah, sangat penting untuk dibahas karena ini merupakan masalah yang aktual, yang hangat, dan perlu mendapatkan solusi tentunya, seperti itu. Dengan kalian memahami apa itu ciri-ciri kemandirian belajar, apa itu definisi kemandirian belajar, tentu setidaknya kalian akan membangun atau setidaknya minimal nih ya, dengan tidak langsung menerapkan plek misalkan ketujuh ciri-ciri itu langsung esok harinya, kan nggak mungkin. Tapi dengan secara bertahap dari evaluasi dulu, lalu menumbuhkan rasa inisiatif atau dorongan-dorongan yang tadi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran kalian, misalnya itu juga sudah menjadi nilai plus, dan saya pikir itu akan bisa dilakukan dan diterapkan oleh kalian gitu ya. Kenapa kemandirian belajar penting? Karena merupakan bagian dari proses pembelajaran online learning saat ini. Kemandirian belajar ada gangguan sinyal. Setelah saya mengikuti, saya merasa banyak dari kemandirian belajar yang Ibu sampaikan tadi yang belum saya capai itu. Jadi saya lebih tahu dan lebih menyadari mana saja yang perlu saya perbaiki ke depannya nanti agar saya bisa mencapai kemandirian belajar itu. Mungkin itu. Oke, baik. Iya, terima kasih Teh Indah. Berarti Teh Indah menyimak, memahami, dan insya Allah bisa menerapkan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Teh Hani, gimana perasaannya setelah mengikuti bimbingan kali ini? Lebih merasa terbantu. Halo? Oh iya, ini Teh Hani keluar masuk. Mungkin untuk evaluasi lebih lanjut terkait pemahaman kalian, perasaan kalian, dan juga perubahan, ada tidaknya perubahan setelah mengikuti bimbingan kali ini, akan saya share kembali nanti evaluasi hasil evaluasi dari bimbingan ini. Link Google Form-nya nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp ya teman-teman. Baik. Kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, semua memahami dengan baik, semua merasa cukup, karena mungkin waktunya juga sudah lewat ya, ini sudah terlalu lama, sudah melebihi yang dijanjikan. Akhirnya saya tutup saja bimbingan pada hari ini.
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikiran tentunya untuk mengikuti bimbingan kali ini. Karena nggak mungkin kalau tanpa pikiran kalian mengikuti bimbingan pada hari ini ya. Tentunya dengan menggunakan pikiran, tenaga juga, menahan malas, menahan ngantuk, menahan segala kemelut atau kebimbangan antara nonton drakor atau ikut bimbingan sama Bu Epi ya. Antara atas kehadirannya, untuk menutup kegiatan bimbingan pada hari ini, saya akan meminta satu orang untuk memimpin doa. Mungkin ini saja ya, memimpin di antara kita, Kang Agung. Boleh ya membantu saya untuk memimpin doa? Boleh, Bu. Oke, silahkan. Terima kasih teman-teman untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya Kang Agung sudah Sama-sama, memimpin Bu. doa. Terima kasih untuknya, semoga sehat selalu, semoga bimbingan kali ini mendapatkan keberkahan dan juga rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay safe untuk kalian, jaga kesehatan, jangan stres, tetap kerjain tugas, sesulit apapun itu tetap kerjain tugas, dengan tidak mencontek, dengan tidak tugas temannya. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.